Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-108 dan 109 dari surah Yusuf. Dua ayat, yaitu ayat yang ke-108 dan 109 dari surah Yusuf adalah menerangkan tentang penutup dari surah Yusuf, yaitu menjelaskan bahwasanya seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seruan yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, dan para nabi terdahulu banyak sekali yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah 25 para nabi. Kesemua para nabi menyampaikan seruan yang sama, yaitu seruan mereka adalah supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah. Nah, apabila kaitannya dengan surah Yusuf yang sudah kita pelajari selama ini, maka dapatlah kita tarik satu keserasian antara apa yang disebut di dalam penutup ini dengan apa yang telah kita ketahui selama ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang pernah menyampaikan seruan juga dahulu. Yang seruan Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah supaya mentauhidkan Allah. Sangat jelas sekali, yaitu ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, yang sudah kita ketahui ada dua orang yang sama juga dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada masa itu Nabi Yusuf menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah, dan Nabi Yusuf itu sendiri dalam perjalanan hidupnya yang diterangkan dengan sangat terperinci, kandungan dari perjalanan hidup Nabi Yusuf itu adalah mentauhidkan Allah. Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya ke dasar sumur, Nabi Yusuf bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Yusuf di istana, istri raja memaksanya untuk melakukan perbuatan yang tercela, maka Nabi Yusuf sekali lagi memohon perlindungan kepada Allah. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi Yusuf alaihi salam dalam perjalanan hidup yang beliau lalui senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyeru supaya manusia mentauhidkan Allah, karena Nabi Yusuf adalah nabi dan ayah Nabi Yusuf pun juga adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub alaihi salam ketika di penghujung usianya mengumpulkan anak cucunya, kemudian bertanya kepada mereka untuk memastikan bahwasanya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, Nabi Yakub mengumpulkan ahli keluarganya, kemudian Nabi Yakub bertanya, wahai anak-anakku, cucu-cucuku, sepeninggal aku, apabila aku meninggal dunia, siapa yang kamu sembah? Tuhan yang mana yang kamu sembah? Maka anak cucu Nabi Yakub menjawab, kami akan senantiasa menyembah Tuhan ayahanda, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami semua adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub dan anak cucunya, apabila Nabi Yusuf adalah juga anak Nabi Yakub, mereka semua adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Yusuf itu diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad, yang isinya di dalam adalah menyampaikan pesan tauhid kepada manusia. Sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada penduduk kota Mekah saja, tetapi kepada sekalian alam, yaitu kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan satu lagi, bukan hanya kepada manusia, tetapi Nabi Muhammad juga diutus kepada bangsa jin. Isinya apa? Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan isi seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Rasulullah menyampaikan risalah tauhid itu kepada penduduk kota Mekah, penduduk kota Mekah pada masa itu menyembah berhala. Kemudian menyampaikan pesan dakwah kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga menyekutukan Allah. Apabila penduduk kota Mekah menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan menuhankan juga selain Allah, dengan mengatakan Allah memiliki anak Allah adalah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan seruan tauhid kepada orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani pula adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu dengan mengatakan Allah memiliki anak Allah Isa alaihi salam. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasrani, Isa itu anak Allah. Maka turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah hanya kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak, Allah tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki syarik. Nah, orang-orang Arab jahiliyah, bangsa Arab, penduduk kota Mekah, rupanya mereka juga berhaji, karena syariat haji itu adalah mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka juga berhaji
Nah, apabila mereka berhaji, mereka juga bertalbiyah, tetapi isi talbiyahnya itu bukan mentauhidkan Allah. Sama, pangkalnya sama dengan talbiyah yang kita kumandangkan, yang kita laungkan pada waktu kita mengerjakan ibadah umrah atau haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kami jawab panggilanmu ya Allah, kami jawab panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami jawab panggilanmu ya Allah dan engkau tidak memiliki sekutu. La syarika lak. Engkau tidak memiliki sekutu. Tapi penduduk kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy menambahnya, illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah. Yang mana sekutu yang engkau miliki itu tamlikuhu, kamu menguasainya, wa ma malak, dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu engkau pun juga menguasainya. Jadi ditambah talbiyah itu. Nah, datang Rasulullah SAW, talbiyah yang dikumandangkan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah umrah dan haji dibersihkan dari kemusyrikan, seperti yang kita amalkan sekarang. Labbaik Allahumma labbaik. Kami jawab panggilanmu ya Allah, kami jawab panggilanmu ya Allah. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kami jawab panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, innal hamda wan ni'mata, dan nikmat itu laka, bagimu, wal mulk, juga adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi isi talbiyah itu pada masa dahulu di kota Mekah yang diamalkan oleh penduduk kota Mekah kafir Quraisy adalah menyekutukan Allah. Sementara yang sekarang adalah mentauhidkan Allah, karena risalah Nabi Muhammad dan juga risalah para nabi sebelumnya adalah supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di atas jalan tauhid itulah Rasulullah menempuh hidup ini, kemudian juga para rasul terdahulu menempuh hidup ini di atas jalan tauhid. Disebut jalan, apa makna jalan? Jalan maknanya menyampaikan ke tujuan. Maka jalan tauhid yang ditempuh itu menyampaikan ke tujuan. Tujuan adalah redha Allah. Tujuan adalah surga. Untuk sampai kepada redha Allah dan surga, maka mesti menempuh jalan tauhid. Maka Rasulullah menyampaikan, ini dia jalan yang kutempuh. Maka apabila mau menempuh jalan yang sama, apabila aku sampai kepada redha Allah, ke surganya, maka akan sampai pula lah kamu, wahai umatku, ke surga dan ke redha Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang akan kita pelajari, yaitu Allah memerintahkan Rasulullah supaya mengatakan kepada manusia bahwasanya jalan yang ditempuh adalah jalan tauhid yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang menyekutukan Allah, tidak. Kemudian di ayat yang kedua yang akan kita pelajari, ayat 108 ayat pertama, ayat 109 yang kedua, yaitu menerangkan bahwasanya seruan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah juga yang disampaikan oleh seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya laki-laki. Jadi tidak ada rasul yang perempuan. Rasul yang diutus oleh Allah adalah laki-laki. Apa hikmahnya kira-kira? Nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Dan Rasul yang diutus itu pula adalah dari kalangan manusia. Jadi Allah tidak mengutus Rasul kepada manusia dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin. Apa pula rahasianya? Nanti kita akan bahas. Kemudian Rasul yang diutus itu adalah dari penduduk negeri, bukan dari orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir yang berpindah-pindah, tidak. Tetapi dari penduduk negeri yang berkampung di suatu kampung. Apa rahasianya? Rasul yang diutus itu adalah dari penduduk negeri atau penduduk kampung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat menyampaikan ancaman,
yaitu apabila manusia tidak mau menerima kebenaran, yaitu seruan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat hukuman, akan mendapat siksaan. Tak percaya, silahkan berjalan di muka bumi. Berapa banyak penduduk-penduduk negeri yang terdahulu Allah binasakan disebabkan karena mereka menolak kebenaran, yaitu menolak untuk mentauhidkan Allah. Silakan berjalan di muka bumi. Banyak di negeri Palestina, Yordania, penduduk-penduduk kaum Ad, kaum Thamud, atau ke Mesir sana, mereka juga dibinasakan oleh Allah. Dan mereka itu diberi kehebatan sampai mereka membelah gunung batu, kemudian gunung batu mereka korek ke dalam dan menjadi rumah-rumah atau kamar-kamar, dan mereka menghuni gunung batu tersebut. Nah, itu kehebatan mereka, gunung batu mereka pahat. Begitu kecerdasan dan kehebatan mereka pada masa dahulu dari sisi pencapaian akal mereka, kemudian kekuatan badan mereka. Tetapi bagaimana kesudahan mereka? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka dibinasakan? Padahal mereka pintar-pintar dan mereka kuat-kuat. Sebab mereka dibinasakan adalah karena menolak kebenaran, menolak seruan tauhid yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Oh, berarti sebab kehidupan dan juga sebab selamat dan terpeliharanya manusia adalah apabila manusia menempuh jalan tauhid, menerima tauhid, mengikuti petunjuk yang isinya adalah mentauhidkan Allah, atau menempuh jalan yang jalan itu adalah hamparan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mau menjalani hidup dengan nilai tauhid, maka akan diberi keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini, kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini adalah sebagai ujian. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat nanti, karena itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, untuk mendapatkan kebaikan hidup di kehidupan yang sejati di hari akhirat ditentukan oleh kehidupan di dunia, yaitu apakah di dunia mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah, berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Adapun apabila menyekutukan Allah, maka berarti telah melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman. Yang paling besar adalah menyekutukan Allah, maka akan mendapatkan hukuman, yaitu siksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai ujian. Ada yang berhasil dalam ujian, ada yang gagal dalam ujian. Yang berhasil dalam ujian dimasukkan ke surga, dan yang gagal dalam ujian dimasukkan ke dalam neraka. Selesai sudah pembahasan. Wahai manusia, terang, jelas apa yang Allah sampaikan. Inilah dia pesan Nabi, pesan para Nabi, pesan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, dan pesan para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka apabila sudah terang, sudah jelas, dan kamu mudah untuk memahaminya, maka tidakkah kamu memikirkan apa yang disampaikan ini? Kalau tidak juga memikirkannya, tidak memahaminya, maka betullah sudah melampaui batas. Nah, ini bahasa ini lebih mudah, melampaui batas. Tapi bahasa yang tegas sebenarnya adalah betul-betullah keras hati, kemudian tak bisa diajar, keras kepala, tak mau faham, kemudian sombong angkuh. Karena apabila manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, mestinya manusia yang diciptakan oleh Allah tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakan. Dan Allah memerintahkannya untuk mentauhidkan Allah, tetapi manusia itu pula enggan dan menolak perintah Allah Ta'ala. Betul-betullah manusia yang seperti itu manusia yang tidak tahu diri.
Itulah bahasa yang tak tahu diri. Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberi makan minum kepadanya, memberikan pakaian kepadanya, seluruh keperluan hidupnya Allah yang memberikan. Kemudian Allah memerintahkannya supaya mentauhidkannya. Dan manusia itu pula tak mau mentauhidkan Allah. Bukan tak tahu lagi, sudah tahu karena sudah diberi tahu. Kemudian bisa memahami karena diberi akal untuk memahami. Tapi tak mau juga mentauhidkan Allah. Manusia macam apa itu? Nah, sebutlah apa yang sesuai untuk kata untuk manusia yang seperti itu. Manusia yang keras kepala, keras hati, tak tahu diri. Seperti itulah. Nah, ini adalah pesan yang kita dapatkan dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Kaitannya dengan surah Yusuf apa? Nah, apabila kita bawa kepada penyampaian sebelum ini, bahwasanya surah Yusuf itu disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka yang bertanya. Siapa yang bertanya? Yang bertanya itu adalah penduduk kota Mekah. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang cerita Yusuf? Nabi tak tahu tentang cerita Yusuf karena Nabi buta huruf dan tak pernah belajar dari siapa-siapa. Kemudian orang-orang Yahudi juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tahu tentang Yusuf, tentang kisah Yusuf? Maka turunlah surah Yusuf memberitahukan kepada mereka tentang Yusuf dengan sangat terperinci sekali. Maka mereka menjadi terdiam. Orang-orang Yahudi menjadi terdiam. Apa sebab? Sebab Rasulullah mampu menyampaikan cerita tentang Nabi Yusuf seperti yang mereka ketahui dari kitab Taurat yang ada pada mereka. Maka mereka sebenarnya kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman kepada Rasulullah, untuk tidak beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul. Tapi tetap juga mereka tak mau beriman. Jadi apa kata yang sesuai untuk mereka yang seperti itu? Keras kepala, keras hati. Maka kalau ada yang pada hari ini seperti itu pula perangainya, berarti sama dengan kafir Quraisy, sama dengan orang Yahudi. Nah, sudah jelas, sudah terang apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran di penghujung surah Yusuf ini hendaknya membuat kita menjadi mudah untuk menerima kebenaran, dan bukan hanya mudah, suka untuk menerima kebenaran, dan bukan hanya suka tetapi bersemangat untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran, dan lebih lagi dari itu yaitu memperjuangkan Al-Quran. Semangat atau nilai Al-Quran itu kita perjuangkan, yaitu tidak hanya kita mengikuti, menikmatinya, tetapi juga hendaknya diikuti dan dinikmati pula oleh orang lain. Sebaik-baik kamu dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran, yaitu yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya kembali. Inilah pengantar, cukup panjang juga pengantarnya. Karena dua ayat yang akan kita pelajari ini sebenarnya bisa kita sampaikan dengan ringkas. Yang penting ini adalah pengantar untuk memahami dua ayat yang kita pelajari ini. Posisinya berada di penutup surah Yusuf, yang isinya sebenarnya adalah kesimpulan dari surah Yusuf yang menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang poin pentingnya itu adalah, pokok utamanya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Risalah Nabi Yusuf itu mentauhidkan Allah, risalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang menyampaikan kisah Nabi Yusuf itu adalah juga sama, yaitu seruan supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan di atas dengan kalimat tauhid ini kita dihidupkan. Dan mudah-mudahan kita mati dan dimatikan dengan kalimah tauhid itu juga. La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya dapat membaca kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya kan meninggal dunia, bisa dia menyebut la ilaha illallah,
maka dia akan masuk ke dalam syurga. Nah, berarti nilai hidup yang sebenarnya inilah nilai hidup. Maka kalau kita mencari pasangan hidup, cari pasangan hidup yang hidupnya itu di atas kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita akan hidup bersama dengan kalimah yang mulia. Kemudian apabila dikaruniakan anak, maka didik dan besarkanlah anak dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau hidup dengan kalimah la ilaha illallah ini, maka akan ada musuh yang memusuhi kita. Akan ada orang yang dengki, yang mendengki kita. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sunnatullah, tak bisa kita mengelak. Maka hadapi mereka, karena mereka tidak suka kita hidup di atas kalimah yang mulia tersebut. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, lalu hadapi mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan apabila meminta kepada pengorbanan, lakukan pengorbanan. Pengorbanan harta benda, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun. Maka mati kita dalam mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Dahulu para sahabat diseret di padang pasir. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka memeluk Islam, mengikuti Rasulullah, mereka diseret di padang pasir seperti Bilal bin Rabah. Mereka dianiaya, mereka disiksa. Ada seorang wanita yang beriman kepada Rasulullah, dia disiksa sampai mati, dan ia adalah syahidah yang pertama pada masa Rasulullah dahulu. Siapa namanya? Sumayyah, yaitu dicucuk duburnya dengan besi panas, kemudian sampai ke kepalanya. Jadi seluruh tubuhnya itu ditusuk dengan besi panas. Begitu penderitaan pada masa dahulu. Untuk apa? Untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Dan pada hari ini, apakah kita juga akan mengalami nasib yang serupa? Kalau memang ya, akan kita jalani. Karena itulah dia hidup yang sebenarnya hidup. Hidup bukan untuk makan. Kalau hidup hanya untuk makan, maka samalah seperti monyet, kera, beruk, cigak, siamang. Ya, hanya untuk makan. Kalau untuk makan, minum, kemudian berumah tangga, beranak pinak, maka samalah kita dengan hewan. Tidak ada gunanya akal yang Allah karuniakan. Akal Allah karuniakan untuk kita gunakan berfikir. Sebenarnya kita bangsa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk makan? Enggak. Ya, kita ini perlu makan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka di surah Al-Fatihah pun kita nyatakan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Nah, itu mentauhidkan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada selainmu tidak. Kami tidak akan menyekutukanmu ya Allah dengan apapun, dengan siapapun. Nah, ini pesan di penghujung surah Yusuf yang merupakan penutup dari surah Yusuf. Dan masih ada 2 ayat lagi yang isinya adalah juga sama. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian kita menerjemahkannya, barulah kita tafsirkan, yaitu dengan penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Allah berfirman,
Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, katakan kepada manusia, hadhihi, ini, sabili, jalanku. Ini maksudnya ini apa? Nah, ini dia yang aku lakukan, yang aku buat, yaitu dakwah yang aku sampaikan. Ini adalah sabili, jalanku, ad'u, aku menyeru, ilallah, kepada Allah, ala basiratin, atas hujjah yang kuat. Hujjah mana? Alasan. Atas alasan yang kuat. Alasan itu didapatkan dari apa? Dari pengetahuan yang cukup. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah atas hujjah yang kuat atau yang nyata, aku dan orang-orang yang bersama denganku, dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Ayat berikutnya, wa ma arsalnaka, wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, min qablika, sebelummu wahai Muhammad. Mengutus siapa sebelum Nabi Muhammad? Mengutus rasul-rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Illa, kecuali, rijalan, yaitu orang laki-laki. Rijal maknanya laki-laki. Jadi semua rasul yang diutus itu adalah laki-laki. Nuhi, kami wahyukan, ilaihim, kepada mereka, min ahlil qura, mereka itu dari kalangan penduduk negeri, bukan orang Arab yang berpindah-pindah. Orang Arab yang berpindah-pindah itu nomaden, yaitu yang tak menetap di satu tempat, di padang pasir. Apabila mereka bawa binatang ternak, apabila mereka sudah merasa sudah tidak sesuai lagi tinggal di situ, mungkin makanan ternak mereka habis di tempat itu, maka mereka akan pergi lagi ke tempat yang lain. Nah, rasul-rasul yang diutus itu bukan dari kalangan kelompok yang tinggal berpindah-pindah, itu tidak, tapi dari penduduk negeri yang menempati satu tempat jadi kampung, kemudian apabila terus kampung itu ramai dan bisa jadi kota, seperti kota Madinah Al-Munawwarah. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan, fil ardi, di muka bumi. Ini ujung ayatnya adalah ancaman. Fayanzuru, mereka memperhatikan, kaifa, bagaimana, kana, adalah akibatu, akibat maknanya kesudahan, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka kalau mereka menolak kebenaran? Dibinasakan oleh Allah. Waladarul akhirah, dan sungguh kampung akhirat itu, khairun, lebih baik, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Tidak berakal maknanya tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal maknanya tidak memikirkan supaya faham. Nah, inilah ayat yang ke-109. Dan tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu dari kalangan para rasul, kecuali orang-orang dari kalangan laki-laki, orang laki-laki. Kami wahyukan kepada mereka dari penduduk negeri. Kami wahyukan kepada mereka yang mereka itu adalah dari kalangan penduduk negeri. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, kemudian memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang menolak kebenaran? Dan sungguh kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Kalau bentuk pertanyaan, maka jawabannya adalah ya Allah, kami memikirkannya. Nah, itu maksudnya ayat ini berbentuk pertanyaan supaya jawabannya adalah diiyakan. Karena kalau tidak diiyakan, ditidakkan, nah berarti tidak mau menerima kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu
sudah jelas. Maka apabila kebenaran sudah jelas, kemudian disampaikan dalam bentuk pertanyaan, maka jawabannya jelas, yaitu mengiyakan, yaitu akan memikirkan kesudahan dari setiap penolakan terhadap kebenaran itu adalah kecelakaan, kebinasaan, yaitu berupa hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama, dari dua ayat, ayat 108 dari surah Yusuf. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah. Siapa memerintahkan siapa? Allah memerintahkan Rasulullah. Wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini. Maka Nabi pun menjalankan perintah Allah, maka menyampaikan perkataan yang berikutnya. Apa perkataan yang berikutnya? Hadhihi, ini berarti kata penunjuk untuk yang dekat. Kalau kata penunjuk untuk yang jauh, itu. Nah, ini berarti kata penunjuk untuk yang dekat. Lalu yang dekat yang dimaksudkan apa? Yang ditunjuk yang dekat itu apa? Maka oleh ulama tafsir dijelaskan yang dekat itu adalah cara hidup yang ditempuh oleh Rasul. Jadi cara hidup yang ditempuh oleh Rasul, ini cara hidup yang kulakukan ini. Nah, ini adalah jalan yang kutempuh yang menyampaikan kepada Allah. Ini dia jalanku yang kutempuh untuk menyampaikan diriku kepada Allah, kepada redha Allah atau kepada syurga Allah. Ada lagi tafsir yang kedua, yaitu hadhihi, ini yang dimaksudkan dengan ini adalah ini maknanya dekat, penunjuk, sunnati. Ini sunnati maknanya ini sunnahku. Nah, tadi jalanku kan, ini sunnahku sebenarnya sama juga. Karena jalan yang ditempuh oleh Rasul, yang Rasulullah lakukan adalah juga disebut dengan sunnah. Maka sunnahku maknanya adalah yang aku lakukan. Yaitu kalau sunnah, maka yang Rasulullah sabdakan sunnah, yang Rasulullah lakukan adalah juga sunnah. Kemudian yang Rasulullah tetapkan. Meskipun para sahabat melakukannya, tetapi Rasulullah tidak melarangnya, dan Rasulullah juga tidak memerintahkannya, tetapi Rasulullah membiarkan, maka itu pun juga masuk ke dalam sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan ini sunnahku, ini adalah jalan yang aku tempuh, jalanku, jalan yang aku tempuh. Jalan itu maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan. Kalau kita mau sampai ke tujuan, maka tempuh jalan untuk sampai ke tujuan. Kalau jalan itu baik, sampai kita ke tujuan. Kalau jalan itu putus, tak sampai ke tujuan. Kalau jalan itu sesat, bukan jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok yang dia tempuh. Entah kemana perginya, tersesat. Maka apabila tersesat sampai ke tujuan, tidak. Maka jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Maka di surah Al-Fatihah, ihdina, tunjukilah kami ya Allah, ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka tafsir untuk jalan yang lurus itu adalah agama Islam, karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama Islam agama para nabi, yaitu agama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ini selalu kita ulang-ulang ini supaya kita jangan ragu-ragu. Ada yang membuat kita ragu, ada. Karena sekarang ini kita mendengar di sana ada agama selain agama Islam. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan banyak-banyak lagi agama lain. Kemudian ada pula yang mempropagandakan dengan mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, pluralisme, penganut semua agama sama. Maka ini adalah kesesatan. Dalam Al-Quran jelas sekali, wa may yabtaghi
ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain agama Islam, falyuqbala minhu, tak akan diterima agama itu darinya, wa huwa fil akhirati, dan dia nanti di hari akhirat minal khasirin, termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini mesti difahami dengan jelas. Jalan yang dimaksudkan, jalan yang lurus yang dimasukkan dalam surah Al-Fatihah itu adalah agama Islam. Maka diterangkan oleh ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Dalam tafsir disebutkan orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Mereka sudah diberitahu kebenaran, diberitahu tentang kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran, maka mereka dimurkai. Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang Nasrani. Orang Nasrani tak tahu kebenaran, mengaku saja pengikut Nabi Isa, tapi tak tahu kebenaran. Apa sebab? Sebab Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian semua yang pengikut Nabi Isa, yang setia kepada Nabi Isa, dibunuh. Kemudian kitab Injil yang ada di tangan pengikut Nabi Isa yang tersisa itu dibakar. Kemudian berlalu masa itu, kemudian digantikan oleh orang-orang yang berikutnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tak pernah bertemu dengan Nabi Isa dan tidak berada di sisi mereka, dan tidak ada di sisi mereka kitab Injil, tapi mereka menyatakan bahwasanya ajaran yang mereka lakukan, yang mereka amalkan itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka tulis kitab Injil lagi dengan tangan mereka, dengan mengatakan ini dia kitab Injil yang dahulu diajarkan oleh Nabi Isa. Maka mereka ini disebut orang-orang yang sesat, karena mereka sebenarnya bukan pengikut Nabi Isa dan bukan pula sebagai yang mengamalkan kitab Injil yang dahulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ya Allah, lindungilah kami, jangan masukkan kami ke dalam kumpulan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula kumpulan orang-orang yang sesat, tapi masukkanlah kami dalam kumpulan orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali kita membacanya sehari semalam? Paling tidak 17 kali, yaitu sebanyak jumlah rakaat di salat fardu, yaitu 5 kali sehari semalam, yang rakaatnya berjumlah 17 rakaat. Setiap rakaat mesti membaca Al-Fatihah, karena apabila salat tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul kitab. Jadi berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui Al-Fatihah yang wajib kita baca, yaitu jalan yang kita tempuh itu adalah agama Islam. Dan ini disampaikan lagi kepada Rasul, supaya Rasulullah menyampaikannya kepada manusia. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah. Menyeru manusia kepada Allah berarti mentauhidkan Allah. Tapi kalau menyeru manusia kepada selain Allah, berarti namanya menyekutukan Allah. Nabi Muhammad seruannya adalah tauhid, yaitu menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, ala basirah. Basirah maknanya pandangan dengan hati. Ada pandangan dengan mata kepala. Pandangan dengan mata kepala basar, basar. Tapi kalau pandangan dengan mata hati basir, basirah. Jadi ada bedanya ya. Maka ulama tafsir membedakan juga, seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan kalau basar itu melihat apa yang bisa dicapai oleh mata panca indera kita.
Tapi kalau basirah itu dicapai dengan hati, yaitu dengan keimanan yang ada di hati, keyakinan yang ada di hati. Itu dengan basirah, dengan mata hati. Nah, saya melihat kebenaran dari kisah Nabi Yusuf yang disampaikan itu. Melihatnya dengan apa? Dengan basirah, dengan mata hati. Karena melihat dengan mata hati, maka banyak dapat pelajaran di dalamnya. Di antaranya adalah sabar dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berserah diri kepadanya, dan juga memahami dengan mata hati bahwasanya setiap orang yang mendengki itu tidak akan mungkin berhasil dengan kedengkiannya itu. Setiap orang yang mendengki dengan melakukan rencana jahat, tidaklah akibat dari rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya itu. Itu sudah sunnatullah. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada diri yang merencanakan itu sendiri. Bagaimana nasib saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersepuluh yang mendengki Nabi Yusuf? Mereka sendiri yang menanggung malu. Mereka malu. Mereka tak tahu rupanya penguasa negeri Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberitahu, nah ini dia yang di hadapan kamu semua, wahai abang-abangku yang sekarang ini berkuasa di negeri Mesir, yang kamu minta bantuannya setiap tahun, dan akulah yang memberikan bantuan makanan kepadamu setiap tahun. Aku inilah Yusuf yang dahulu kamu dengki. Malu Allah, rupanya adik yang kami buang dahulu rupanya yang menjadi penguasa di negeri Mesir. Nah, itu akibat yang ditanggung oleh orang yang mendengki. Nabi Yusuf pula bagaimana? Apakah membalas dengki dengan dengki? Dan Nabi Yusuf memaafkan, bahkan berdoa kepada Allah supaya abang-abangnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat dari mana kita lihat ini? Dari basirah. Apabila kita melihat kisah Nabi Yusuf dengan basirah, dengan hati kita, tak akan mungkin kita membalas dengki dengan dengki. Dan banyak pada hari ini manusia membalas dengki dengan dengki. Dia buat ke atas saya seperti ini ya, awas. Awas itu berarti dia mau balas itu. Awas, dia belum tahu ya siapa saya. Dia akan dapat jauh lebih dahsyat dari apa yang saya terima sekarang ini. Jangan. Karena kadang-kadang kita terpengaruh karena banyak nonton film India. Ya, karena ketika kita nonton film India, ya pada waktu dia masih kecil kan, nah dia punya ayahnya dibunuh oleh penjahat umpamanya, maka dia pun belajar, sudah besar jadi polisi, dicarinya mana yang membunuh ayah saya, balas dendam. Kemudian sudah berlaku pembalasan dendam, tenang hatinya, maka film pun habis. Akhirnya pelajaran bukan dari kisah Nabi Yusuf, pelajaran dari film India. Akhirnya banyaklah berlaku pembalasan dendam, karena manusia apa yang dia lihat, itu yang dia ketahui, kemudian itu yang dijadikan sebagai petunjuk yang diikuti. Salah petunjuk itu adalah kesesatan, maka mengikuti yang sesat. Maka ikutilah yang benar akan benar. Siapa yang menempuh jalan yang benar? Nabi Muhammad. Ini dia jalanku, jalan yang kutempuh ini jalan yang benar. Ikuti jalan Nabi yang benar. Nabi yang benar mengikuti jalan itu, maka kita pun benar. Kemudian di ujung ayat lagi adalah ana wa manittaba'ani. Aku menempuh jalan ini, jalan yang benar. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku menempuh jalan yang benar ini, maka mereka pun benar. Maka kamu wahai manusia, ikutilah jalan yang benar ini, supaya kita semua berada di atas jalan yang benar ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah
dan aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini sebagai penekanan saja. Karena apabila sebelumnya menerangkan tentang tauhid, lawan tauhid adalah syirik, aku tidak termasuk ke dalam orang yang mengamalkan atau melakukan syirik. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang isinya adalah seruan tauhid yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengikuti Rasul, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti Rasul. Apakah Nabi Muhammad saja yang menyampaikan seruan tauhid itu kepada manusia? Tidak. Ayat berikutnya, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul, illa rijalan, kecuali mereka itu adalah laki-laki, nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Apa yang diwahyukan kepada rasul-rasul yang diutus itu sama, yaitu setiap rasul itu menyampaikan kepada kaumnya, yang pertama kali mereka sampaikan adalah ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Itulah seruan para nabi, sama setiap para nabi, yaitu wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun, karena tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu penting. Ini adalah kalimat yang mulia. Maka supaya ingat, maka belilah kaligrafi yang ada la ilaha illallah. Kemudian lekatkanlah di dinding rumah, di mana kita biasa melihat. Maka teringat, ini dia ruh yang menghidupkan kehidupanku, yaitu kalimah la ilaha illallah. Maka sekarang ini banyak, sekarang di bendera pun ada la ilaha illallah, tapi ditakuti oleh musuh. Oh, ini bendera teroris ini, bendera radikal ini. Padahal bendera itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwasanya perjuangan adalah perjuangan menegakkan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana kalimah itu tetap tinggi, litakuna kalimatullah hiyal ulya. Kalimat Allah itu kalimat yang paling tinggi. Kalimat selain Allah, kalimat syaitan, kalimat orang-orang kafir adalah kalimat yang as-sufla, yaitu yang rendah di bawah. Ini adalah perjuangan sepanjang masa, mulai dari masa dahulu sampai masa sekarang. Min ahlil qura, dari penduduk negeri. Oh, tadi belum lagi. Illa rijalan, kecuali laki-laki. Dari ayat ini, maka para ulama menjadikannya sebagai dalil bahwasanya semua para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki. Mengapa dari kalangan laki-laki? Mengapa tidak dari kalangan perempuan? Maka jawabannya adalah karena laki-laki itu berada dalam keadaan bersih suci sepanjang masa, berbeda dengan perempuan. Ada masa-masa tertentu mereka itu berhalangan, dalam keadaan berhalangan. Maka Allah berikan kepemimpinan kepada laki-laki karena dari sisi fisiknya laki-laki lebih mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian dari sisi akal yang dimiliki, kemudian dari sisi kekuatan, maka kelebihan ada pada laki-laki. Itulah dia yang Allah lebihkan pada laki-laki. Maka Allah pilih para nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki. Kemudian juga makna di sini rijalan, laki-laki dari kalangan manusia. Allah tidak mengutus rasul untuk manusia itu dari kalangan jin dan juga dari kalangan malaikat, karena jin dan malaikat itu tak dapat dilihat oleh manusia. Jadi kalau rasul yang diutus itu dari kalangan jin dan malaikat, bagaimana manusia akan mencontoh, akan meneladani? Umpamanya kita sholat sekarang, mengapa kita sholat seperti sekarang ini? Karena dahulu para sahabat melihat Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni
usalli, solatlah kamu seperti aku solat. Berarti para sahabat itu melihat Rasulullah solat. Jadi seperti apa Rasulullah solat, seperti itu para sahabat solat. Kemudian seperti itu pula lah kita solat sekarang. Tapi kalau ada jin mengatakan solatlah kamu seperti aku solat, bagaimana kita mau melihat jin itu solat? Sementara jin itu tidak bisa dilihat. Maka kasih sayang Allah kepada kita dijadikan contoh, dijadikan teladan yang bisa kita lihat, yang sejenis dengan kita, yaitu sama-sama bangsa manusia. Kalau bangsa jin yang dijadikan contoh susahnya, atau bangsa malaikat, maka dengan Rasul dari kalangan bangsa manusia tidak ada alasan bagi kita pada hari ini untuk tidak mengikuti Rasul yang diutus, karena sama-sama manusia. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah minum, kita juga minum. Rasulullah berumah tangga, kita juga berumah tangga. Rasulullah dilempar dengan batu luka, kita pun juga sama, seperti itu, sama antara kita dengan Rasulullah. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau rasul-rasul yang terdahulu juga sama seperti Rasulullah. Jadi apabila mereka para rasul itu bisa melakukannya, maka kita pun adalah bisa melakukannya. Tapi kalau lain bangsa, maka akan ada alasan. Itu bangsa malaikat, kita ini kan bangsa manusia. Nah, ada alasan. Atau bangsa jin, kan mereka punya kekuatan lebih cepat dalam bergerak berbanding bangsa manusia. Maka apabila Rasul yang diutus itu adalah dari kalangan bangsa manusia, diutus kepada manusia, maka dengan dari jenis yang sama akan memudahkan manusia untuk mencontoh dan meneladani Rasul tersebut. Dan Rasul tersebut menerima wahyu dari Allah min ahlil qura. Rasul itu dari penduduk kampung atau penduduk negeri. Maka ulama tafsir menjelaskan mengapa dari penduduk negeri, tidak dari yang berpindah-pindah. Karena yang berpindah-pindah itu biasanya tabiatnya keras. Tabiatnya keras, dan biasanya karena mereka itu tidak tetap di satu tempat, maka mereka dalam berinteraksi sesama mereka tidak berinteraksi untuk jangka masa yang panjang, karena mereka berpindah-pindah. Maka berinteraksi pada masa yang pendek. Akhirnya adab, akhlak itu tidak terjaga, tidak terpelihara. Lain hal kalau di satu kampung, dia berada di situ, kemudian dia berada di tengah-tengah masyarakat yang lain, ada jiran tetangganya, kiri kanan, hadapan belakang, kemudian mereka berinteraksi, maka mereka menjadi beradab, berakhlak, bersopan santun, hidup mereka menjadi teratur. Nah, dari kalangan penduduk negeri yang seperti itu, Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmahnya juga, ya, ada hikmahnya. Sehingga Rasul yang diutus itu adalah Rasul yang berakhlak mulia, yang memiliki kasih sayang yang sangat mendalam, dan memiliki hati yang sangat lembut, sehingga layak untuk dijadikan pemimpin. Afalam yasiru fil ard, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Sudah selesai, jelas, sudah terang. Yaitu Rasul menyampaikan kebenaran, yaitu seruan tauhid. Nah, siapa yang menerima seruan tauhid, maka selamat, beruntunglah. Siapa yang menolaknya, maka akibatnya tanggung, yaitu kaum-kaum terdahulu mereka dibinasakan. Tidak percaya, ini ujung ayat. Maka apakah mereka afalam yasiru fil ard, apakah mereka tak berjalan di muka bumi? Coba berjalan di muka bumi sampai kepada satu kampung, yang kampung itu dahulu dihuni oleh orang-orang yang menolak kebenaran. Bagaimana kesudahan penduduk kampung tersebut? Kampung itu masih ada, sisa-sisa peninggalannya pun masih dapat kita saksikan. Tapi penduduk kampung itu mana sekarang? Habis binasa. Mengapa mereka dibinasakan? Karena mereka menolak kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah. Maka disuruh mereka berjalan di muka bumi. Afalam yasiru fil ard, maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Silakan. Saya pergi ke Yordan, banyak tempat di Yordan itu. Ada negeri kaum Tsamud di situ ada. Juga negeri tempat yang negeri penduduk Sodom, yaitu
Nabi Lut diutus kepada mereka, yaitu di tepi laut mati itu. Nah, tak tersisa, ada batu, bongkah-bongkah batu yang kononnya, kata yang membawa kita itu, itulah dia di antara penduduk yang dahulu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Jadi nampak seperti ada batu, ada entah ya entah tidaklah. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu dihujani dengan hujan batu dari langit, sehingga mereka tak dapat lari kemana, semua mereka mati bergelimpangan. Itu cerita dalam Al-Quran. Tapi tepatnya di mana, nah wallahu alam. Tapi ketika kita pergi dan ada yang mengatakan itu adalah peninggalan, ya boleh jadi, mengapa tidak. Nah, maka ambil pelajaran, mana penduduk negeri itu? Dulu ada penduduk negeri itu di situ, sekarang mana? Hanya batu-batu yang bergelimpangan. Oh, adalah tempat yang dahulu dibinasakan oleh Allah penduduk negerinya disebabkan karena tidak mau menerima kebenaran. Maka pada hari ini apabila tak mau juga menerima kebenaran, mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan negeri ini. Dengan gempa sedikit saja, datang tsunami, habis satu negeri. Habis satu negeri? Habis satu negeri. Satu kampung hilang, tak ada sisanya sama sekali. Ada yang ditelan oleh bumi. Satu pun penduduk kampung tersebut tak ada yang selamat. Hanya dalam hitungan detik habis puluhan ribu manusia. Yaitu ketika air tsunami dari laut ke darat. Kapal yang begitu besar, kapal besi yang tadinya berlabuh di tepi pantai, beberapa kilometer terdampar ke daratan. Cemana bisa seperti itu? Lihat, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan manusia, tapi manusia angkuh dan sombong, macam dia pula yang berkuasa di muka bumi, padahal tidak punya kekuatan apa-apa, lemah, tidak berdaya, karena Allah yang menguasainya. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Maksudnya sebelum mereka yang mendustakan kebenaran. Bagaimana kesudahannya? Satu kata, binasa. Waladarul akhirah, dan kampung akhirat itu khairun, adalah lebih baik. Jadi jangan hanya karena mengejar dunia kemudian Allah membinasakan, tetapi kejarlah akhirat, maka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat, dan keselamatan di akhirat itu lebih baik. Kalau keselamatan di dunia umpamanya pada masa Nabi Musa, keselamatan di dunia dibelahkan laut dan selamat sampai ke daratan seberang. Tapi keselamatan di akhirat lebih hebat lagi dari itu, yaitu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau dahulu Bani Israel selamat sampai ke seberang, tapi sampai di seberang mereka tersesat selama 40 tahun dan tak ada makanan, tak ada minuman. Maka mereka meminta supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan makanan dan minuman untuk mereka. Maka Allah berikan berupa manna dan salwa. Tapi nanti kalau di hari akhirat, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ini ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185. Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memikirkannya? Mudah-mudahan kita memikirkan apa yang disampaikan dalam ayat ini dan pesan yang ada di dalam surah Yusuf, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini akan semakin menambah pengetahuan kita, insyaAllah, dan akan menambahkan keimanan kita, insyaAllah, dan mudah-mudahan akan meneguhkan keyakinan kita, membuat kita menjadi istiqamah sampai Allah memanggil kita.
Kita berharap mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas kalimah la ilaha illallah sampai kita mengucapkannya nanti di penghujung usia kita. Dan mudah-mudahan Allah tutup kita, Allah tutup usia kita. Ketika Allah menutup usia kita, kita menutupnya dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.